Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih termasuk orang-orang yang sampai dengan saat ini mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah, sehingga dengan hidayah, dengan taufik yang masih Allah tanamkan dan Allah kuatkan dalam hati kita, sehingga kita saat ini masih mau hadir berjamaah di rumah Allah, masih mau rukuk dan sujud menyembah Allah, serta masih mau menunaikan ibadah kepada Allah. Dan bersyukurnya kita kepada Allah karena hidayah yang Allah berikan kepada kita didapatkan atau diberikan oleh Allah dengan jalan yang jauh lebih mudah dibanding dengan orang-orang sebelum kita. Banyak orang yang untuk mendapatkan hidayah Allah harus melewati panjang perjalanan dalam kemusyrikan. Umar bin Khattab sebelum dapat hidayah menempuh kemusyrikan, tapi Allah akhirnya karuniakan hidayah kepadanya. Ada orang yang dapat hidayah itu setelah mendapatkan hukuman. Jadi mengalami dulu kemusyrikan, mengalami dulu banyak kemaksiatan, ditegur, diingatkan, sulit sekali. Tiba-tiba masuk penjara, dalam penjara Allah karuniakan hidayah. Baru meyakini Allah, baru mau beriman kepada Allah. Kita alhamdulillah Pak, rata-rata yang hadir ini sejak lahir sudah dikaruniai hidayah oleh Allah, ya, sudah punya keimanan kepada Allah. Makanya kalau kita ingat dengan proses orang untuk dapat hidayah dari Allah begitu mahalnya, maka tatkala kita sekarang sudah ada dalam hidayah Allah,
maka harusnya kita tuh terus salah satu doa yang harus banyak dipanjatkan ke Allah tuh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai Allah tuh memutus, mengambil kembali, menghilangkan kembali hidayah yang sudah ada tertanam dalam hati kita. Karena sulit Pak balik lagi, kecuali kalau Allah menghendaki. Nabi aja mencintai pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib juga mencintai keponakannya yaitu Rasulullah, membela sekuat tenaga dengan apa yang bisa dia lakukan agar Rasulullah tidak dianiaya, agar Rasul tidak dicelakai oleh orang-orang Quraisy. Tapi kalau bicara hidayah ternyata apa? Tidak bisa ditentukan karena dekat dengan Nabi, tidak bisa ditentukan karena saudara Nabi. Tapi hidayah sebagaimana yang Allah katakan, sesungguhnya hidayah itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Maka pertama, mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu, dengan kita berkumpul di rumah Allah, mudah-mudahan hidayah yang sudah ada, sudah tertanam, Allah kokohkan, Allah kuatkan sampai dengan ruh kita berpisah dengan jasad kita, insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin menyambungkan materi tadi subuh berkaitan dengan bulan Hurum, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab, karena sekarang kita berada di bulan Rajab. Tadi pagi saya sampaikan bahwa hati-hati, jangan sampai bulan yang diagungkan oleh Allah ini tidak lantas membuat kita mengagungkan dan memuliakannya. Oleh Allah diagungkan, oleh Allah dimuliakan, tapi kita sebagai hamba-hamba Allah yang seharusnya taat patuh dengan apa yang Allah perintahkan, tidak memuliakan dan mengagungkannya. Sampai-sampai orang Arab jahiliyah saja, ya, orang Arab jahiliyah saja yang notabene tidak beriman kepada Allah, tapi ketika mereka mengetahui masuk kepada bulan yang diagungkan, pada bulan yang dimuliakan, mereka pun menghormati dan menghargai bulan ini. Jadi bagaimana mungkin kita yang sudah beriman kepada Allah tidak lebih baik menggunakan dan memanfaatkan bulan yang agung ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Nah, itu ya, makanya manfaatkan ya isi bulan Rajab ini sebagai salah satu bulan mulia dengan berusaha sekuat tenaga tidak berbuat zolim kepada diri dan kepada orang lain. Yang kedua, sibukkan diri kita di bulan mulia ini dengan melakukan amal-amal soleh. Ya. Dan tadi pagi saya sampaikan amalan solehnya salah satunya apa? Berpuasa. Yo, besok Senin
Bismillah dari sekarang ya, niatkan insya Allah besok kita puasa. Puasa apa? Puasa Senin di bulan Rajab. Ya, puasa Senin sebagai sunnah Rasulullah dan dilakukan pada bulan Rajab, bulan yang diagungkan dan dimuliakan. Maka insya Allah pahalanya akan melimpah lebih banyak. Kalaupun tidak bisa melaksanakan sahur, terkuat Ustaz, saya mau boga penyakit mah. Jadi lamun puasa teh terkuat Ustaz, sama puasa sagedeung ge gelembak, ngadeg-deg, lapar terkuat saya mah Ramadan we puasa teh ada wajib, nu sunah macan bisa Ustaz terkuat. Kalau tidak bisa berpuasa, minimal jangan melakukan dosa. Lisan dijaga dari berkata yang sia-sia. Jadi besok tuh kalaupun perutnya tidak dipuasakan, lisannya puasakan. Ya, jangan banyak bicara kecuali yang manfaat saja. Jadi besok mah biasana nongkrong, mariu, ngobrol di para rugu gitu nya banyak. Ngobrolkeun punten istri batur gitu nya. Geulis teh si itu begini teh. Ya, enggak sekarang mau besok mau bismillah niatkeun. Saya besok mau puasa lisan gitu. Biasana ke istri, wah segala nita. Dah besok Bapak kurangin niat puasa. Selain lisan, kalau perut tidak bisa dikosongkan, mata puasakan. Ya, salah satunya naon? Kurangi buka handphone mulai besok. Pak, terutama ngabuka gambar-gambar nu sekiranya teu layak ditinggal. Rada susah. Walaupun cek bapak Ustaz saya mah tersep ningali nu kitu. Ari masih minang buka HP mah hese. Sabab teu aya hiji ge konten dina HP nu teu make iklan di para rugu. Ya, tengah aja teu aya bapak ngahaja meureunnya kudu iman mah mungkin ningalian foto awewe mal aya. Tapi begitu muka HP, muka WA, muka Facebook, anger we minimal aya nu ngaliwat. Ya, makanya mulai besok puasakan mata dengan tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Perut kosong kene, teu bisa kosong. Telinga tuh, telinga puasakan, jangan mendengar sesuatu yang buruk. Lebih baik sibukkan lisan baca Quran, ya, mata melihat Al-Quran, telinga mendengar Al-Quran. Jadi kalau lisan bapak tak bisa ngaji, cek bapak tak, aduh Ustaz lain tah yang ngaji, can bisa saya ngaji nak, ngadangukeun atuh, setel handphone teh murota dengerin oleh kita, gitu. Kalaupun lisan kita belum bisa membaca Al-Quran, minimal mukaan Quran. Ya, kenapa? Karena sekali lagi sayang, kalau Allah sudah menjanjikan begitu banyak peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak di bulan ini, dan Allah mengaruniakan waktu dan kesempatannya kepada kita, tiba-tiba tidak dimanfaatkan. Punten Pak, belum tentu kita ketemu lagi dengan bulan yang diagungkan. Pan Ustaz ada 4 bulan selain Rajab ada Dzulqa'dah. Sebelum apa? Selain Dzulqa'dah ada Dzulhijjah. Selain Dzulhijjah ada Muharram. Cek Bapak teh aya 3 bulan deui Ustaz yang can Ramadan ke. Mun nyampe umur. Ya. Kalau sampai usianya ke Ramadan, makanya di bulan Rajab wae Nabi ngadoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi aja yang
dengan Allah, cinta dengan Allah, disayang Allah, tidak tahu nyampe atau tidak umurnya, apalagi orang nabi lain, sahabat lain. Ya, tapi seolah-olah sudah punya jaminan. Gemeter Rajab bingke itu sudah Zulqa'dah, sudah Zulhijjah. Enggak apa, justru sekarang waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka pilihannya, kalau tidak bisa memperbanyak ketaatan, can bisa ya. Orang lain ada yang sehari sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz. Orang apa? Lamun can bisa memperbanyak pahala atau memperbanyak ketaatan, minimal jangan melakukan kemaksiatan gitu. Sehingga dia Pak, kalau kita datang ke masjid, sasapu can bisa, waktu meresihan masjid can aya kesempatan, waktuna hese. Jadi kalau belum bisa ngebersihkan masjid, minimal tong ngapalaan gitu. Ya, jadi kalau belum bisa beberes masjid, minimal tong ngacak-ngacak masjid gitu. Peperiheun, nah udah bahasa Indonesia nata peperiheun teh saya. Peperiheun. Ya. Ya kita tuh belum bisa seperti orang lain yang datang ke masjid tuh, mohon maaf ya, Masya Allah lampu parem beli sorangan, pasang ku sorangan, lihat karpet kotor dikepel ku sorangan, dibersihan, tidak banyak bicara, tidak banyak. Ada orang yang bisa melakukan gitu. Nah kalau kita sekarang belum bisa beberes, belum bisa bebersih, minimal atuh jaga jangan sampai mengotori. Makanya ketika ke masjid bawa permena gesina dituang, minimal atuh cangkangna pesakan. Tuh Pak. Ya kayak gini nih, kasih air minum gitu nya. Kasih minum sedotan. Kasih airna, sok airna marinum, minimal atuh bekas minumna diberesan kan gitu Pak. Kalau belum bisa, sekali lagi kita melakukan banyak kebaikan. Seperti kalau belum bisa ngabangun masjid, minimal nu aya dijaga gitu. Kalau belum bisa membangun rumah Allah yang sudah ada dirawat. Nah maka kalau belum bisa banyak beramal soleh, maka minimal jangan banyak melakukan kemaksiatan. Makanya bismillah, lamun can bisa puasa nahan lapar, nahan haus, minimal puasa lisan, puasa mata, puasa pendengaran dari maksiat. Maka mudah-mudahan bulan Rajab ini benar-benar bagi kita mendulang kebaikan. Kalaupun Allah takdirkan wafat bulan Rajab ini, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. 2. Bulan Rajab ini menjadi mulia, menjadi agung, selain karena oleh Allah diagungkan lewat ayat yang dibacakan dalam surat At-Taubah ayat 36 tentang 4 bulan haram. Bulan Rajab ini mulia dan agung karena dalam bulan ini Allah karuniakan kepada Rasulullah bisa berjumpa dengannya. Jadi Rasulullah bisa langsung bertemu dengan Allah di bulan Rajab ini lewat Isra dan Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diisrokan itu artinya apa? Diperjalankan. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan. Apa arti dimi'rajkan? Dinaikkan, diangkat. Dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah. Terjadi dalam bulan Rajab ini.
Bayangkan Pak, sangat sulit para nabi lain bisa berjumpa dengan Allah secara langsung. Bahkan Nabi Musa ketika minta ingin melihat Allah, apa yang terjadi? Pingsan. Pingsan Nabi Musa. Rasulullah nggak pingsan. Kenapa? Karena Allah yang meminta, Allah yang mengundang. Kalau Nabi Musa, dia yang meminta. Nih hebatnya dan mulianya Nabi itu gitu Pak. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun ngadoa, qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Minta dilapangkan hati. Ketika mau apa? Ketemu dengan Fir'aun, masih minta ke Allah. Rasulullah mah dikasih alam nasroh laka sadrak. Bukankah engkau telah aku beri kelapangan dalam hati? Jadi Nabi mah tidak meminta, sudah diberi oleh Allah. Nabi yang lain harus minta kepada Allah. Dan Nabi termasuk yang sudah mendapatkan puncak kebahagiaan. Apa? Bertemu dengan Allah. Jadi tidak ada lagi Pak puncak kebahagiaan kecuali bisa berjumpa dengan Allah. Kalau takdir Allah dan mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Jadi bapak saya ahli surga udah bahagia gitu. Tapi belum puncaknya, kalau di surga belum ketemu dengan Allah. Kalau udah ketemu dengan Allah, itulah puncak kenikmatan. Ketemu dengan pemilik segala-galanya. Nah, Rasulullah diisrokan, Rasulullah dimi'rajkan. Makanya bahasa yang tepat itu ya, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Lihat ayatnya, Allah yang telah memperjalankan, bukan Rasulullah jalan karena keinginannya. Kenapa ayat ini menyampaikan maha suci Allah yang telah memperjalankan? Karena mustahil seseorang bisa berjumpa dengan Allah kecuali Allah yang menghendakinya. Makanya Pak, tong anehnya lamun aya orang cek urang teh anehnya eta jelema bisa apal naon ku urang dilakukeun. Padahal jeung urang teu papanggih tapi apalan. Tong aneh Pak, kalau Allah yang menghendaki, mudah bagi Allah ngasih tahu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Makanya kenapa orang-orang dulu ya, orang-orang dulu suka banyak tuh yang dikarunia oleh Allah, namun cek bahasa pasantren mah ilmu laduni. Seolah-olah nyahoan. Salah satunya karena Allah mengilhamkan. Maka kalau orang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, termasuk Rasulullah. Rasulullah bisa bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya itu kan kurang lebih 1.500 km. Mekah, Palestina. Naik pesawat butuh sekian jam. Kalau naik bis 2 hari 1 malam. Mekah, Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau ke Sidratul Muntaha Pak, nepi ka ayeuna can ngapaleun jaraknya. Sebab apa? Tidak ada satupun manusia yang sudah berangkat ke sana kecuali Rasulullah. Tapi para ilmuwan baru sampai kemana Pak? Ke bulan. Can aya sampai ke bintang Pak, karek ka bulan. Dan saya baca ya salah satu buku karangan Pak Agus Mustafa, judulnya itu Terpesona di Sidratul Muntaha. Dalam buku itu dikatakan kalau manusia berangkat pergi ke bintang terdekat Pak, ke bintang terdekat menggunakan pesawat tercepat tercanggih buatan manusia yang sampai hari ini pesawat itu yang biasa digunakan oleh orang untuk ke bulan
itu kan kecepatannya itu pesawat itu adalah 200.000 km per jam. Jadi kecepatan pesawat yang ke luar angkasa itu Pak 200.000 km per jam. Jadi sajam itu bisa menempuh jarak 200.000 kilo. Nah kalau naik pesawat itu untuk bisa sampai ke bintang terdekat saja manusia butuh waktu 428 tahun perjalanan. Belum ke langit, baru ke bintang terdekat 428 tahun. Jadi sebelum nyampe ke semaut di jalan. Makanya kata para ilmuwan, kalau Bapak sekarang keluar terus ningali ke langit aya bintang cahayaan, eta teh lain cahaya malam ayeuna nu paling cepet teh 8 tahun sebelumnya. Jadi karek nyampe peuting ayeuna ditingali ku Bapak hurung eta teh lain peuting ayeuna cahayana teh eta teh nu 8 tahun sebelumna karek nyepi karena panon urang.